Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi in amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak, kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran kita pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9. Kalian PPKN pada kelas 9 akan diajar oleh Pak Rifan, dan Pak Rifan minta kita bisa belajar bersama dan menuntaskan pembelajaran kita sampai kalian nanti lulus. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat, dan kita berdoa supaya kita dilindungi, keluarga kita, teman-teman kita, guru-guru kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wabah yang saat ini masih ada di Indonesia dan dimanapun di dunia ini. Al-Hadiniyah walikulitin sholih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Ini bisa kalian lihat di LKS kalian masing-masing di halaman 3, halaman 4, halaman 5. Kita akan pelajari ini sampai halaman 5. Jadi Pak Rifan minta sebelum kita meneruskan belajar kita, kalian buka LKS tersebut dan kalian baca sedikit-sedikit sambil mendengarkan Pak Rifan menjelaskan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajarannya, ya, kita harus bersyukur bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kemerdekaan itu adalah nikmat yang sangat besar, dan hasil dari kemerdekaan itu adalah dasar negara kita, yaitu Pancasila. Kemudian menunjukkan sikap bangga dari nilai Pancasila dan sebagainya. Anak-anak, penerapan Pancasila dari masa ke masa itu sangat banyak sekali, ada perbedaan antara awal Indonesia merdeka sampai saat ini. Itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah periode awal kemerdekaan tahun 45 sampai 59. Kemudian pada masa Orde Lama 59 sampai 66. Kemudian Orde Baru 66 sampai 1998. Kemudian Orde Reformasi 1998 sampai sekarang, terbagi menjadi 4 bagian. Kita akan mempelajari 2 bagian terlebih dahulu, yaitu periode awal kemerdekaan dan Orde Lama. Bagaimana Pancasila diterapkan pada masa awal kemerdekaan dan pada masa Orde Lama. Pak Rifan ingatkan bahwa Pancasila itu terbentuk sejak BPUPKI bersidang, kemudian ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 45 sebagai dasar negara. Setelah ditetapkan, maka Pancasila diterapkan di Indonesia sebagai dasar negara. Nah, penerapan itu berbeda-beda pelaksanaannya, dilihat dari masa ke masa. Yang pertama adalah periode awal kemerdekaan. Ini bisa kalian lihat di LKS halaman 4, ya, saya buka LKS halaman 4. Periode awal kemerdekaan tahun 45 sampai 59. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 45 sampai 50, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak, termasuk Belanda, bahkan juga dari masyarakat Indonesia sendiri. Pada saat itu Belanda, meskipun Indonesia sudah merdeka, Belanda masih
mengganggu Indonesia, kemudian melakukan agresi pertama dan agresi kedua. Jadi meskipun Indonesia sudah merdeka, masih ada gangguan dari Belanda, karena Belanda setelah Indonesia merdeka itu belum mengakui secara langsung. Baru tahun 1959 Belanda mengakui secara resmi Indonesia merdeka. Awal kemerdekaan, Belanda masih mengakui Indonesia sebagai negara jajahannya. Kemudian orang Indonesia sendiri ingin mengganti Pancasila. Itu adalah penerapan Pancasila pada waktu itu, dan kita harus tahu bahwa Pancasila dulu ingin dirubah. Nah, ini dia. Terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap NKRI. Yang pertama adalah pemberontakan PKI di Madiun tahun 48. PKI ini ingin merubah Pancasila dengan komunisme, ya, dapat ditumpas. Kemudian ada pemberontakan DITII, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat dan Jawa Tengah tahun 49. Ini ingin merubah Pancasila dengan syariat Islam. Kemudian ada pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan. Maluku Selatan ini setelah merdeka pengen membuat negara sendiri. Kemudian ada Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta di Sumatera dan Sulawesi. Ini juga pengen memisahkan dari Indonesia. Kemudian ada APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Ini tahun 49, kemudian melakukan pemberontakan pada tahun 50. Nah, ini semuanya mereka pengen secara ideologi pengen pisah dari Pancasila, dan secara letak mereka pengen memisahkan dari Indonesia. Ini Indonesia baru merdeka. Banyak sekali pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita sendiri, negara Indonesia. Kemudian selanjutnya, setelah adanya pemberontakan, penerapan Pancasila dari masa ke masa pada awal kemerdekaan juga menemukan halangan supaya Pancasila tidak diterapkan dengan benar. Apa halangan tersebut? Ada perubahan bentuk negara. Indonesia merdeka menjadi negara republik, kemudian dirubah menjadi negara yang liberal, kemudian dirubah lagi menjadi negara federal, dan lain sebagainya. Ini zaman bisa lihat di halaman 5 bagian atas F itu. Berdasarkan UUD 1950, presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintahan. Kepala negara tapi bukan kepala pemerintahan. Siapa yang memimpin pemerintahan? Siapa yang memimpin para menteri? Yang memimpin pemerintahan adalah Perdana Menteri. Nah, ini dulu pernah dilakukan di Indonesia ketika Indonesia menganut sistem federal. Nah, ini adalah kesalahan dalam penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan. Kemudian selanjutnya, penerapan Pancasila pada periode 50-59 cenderung sebagai ideologi yang liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Liberal itu bebas, saking bebasnya sampai menjadikan Indonesia negara federal. Itu tadi. Pada saat itu terlaksana pemilihan umum tanggal 29/55. Ini zaman bisa lihat, ya, masih tetap halaman 5. Ada terpilih 272 wakil rakyat. Kemudian ada lembaga konstituante. Nah, lembaga konstituante inilah yang salah satu dari hasil bahwa Indonesia masuk negara federal, menjadi negara liberal. Nah, pada tahun 1950 sampai 1959 muncul lagi pemberontakan
DITII yang tadi di Jawa akhirnya meluas ke Sulawesi, Kalimantan Selatan dan Aceh. Kemudian ada PRRI Permesta, ini saya melihat bisa di halaman 5 bagian bawah. Ini terjadi pemberontakan lagi. Jadi awal kemerdekaan Indonesia itu ada pemberontakan sangat banyak sekali yang tidak setuju dengan penerapan Pancasila atau yang pengen membuat negara sendiri di dalam negara Indonesia. Kemudian masuk pada tahun 1966, sebagian pihak menyebut masa ini sebagai demokrasi terpimpin. Pada saat itu Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno, dan Presiden Soekarno mengangkat dirinya sebagai pemimpin tertinggi, pemimpin revolusi yang yang mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Nah, ini pada masa ini demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden, karena presiden mengangkat sebagai kekuasaan tertinggi. Pada saat ini terjadi pemberontakan PKI pada tahun 65 yang membunuh 6 perwira tinggi dan ajudan Jenderal Nasution. Setelah terjadinya pemberontakan PKI tersebut, rakyat dan mahasiswa melaksanakan demonstrasi besar-besaran dan menuntut Triturah. Ada 3 tuntunan rakyat. Apa saja itu? Bubarkan PKI, bubarkan kabinet Dwi Kora yang ada unsur PKI, dan turunkan harga. Karena PKI pada waktu itu masuk dalam pemerintahan, belum dilarang di Indonesia, masih bisa. Nah, kita selesaikan tugas, kita selesaikan kitab pembelajaran kita hari ini dengan tugas sebutkan masalah-masalah yang dihadapi dalam penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan saja, ya. Tulisan jawaban tersebut kalian tulis di classroom secara langsung, tidak pakai di buku tulis. Nanti Pak Rifan sediakan kolom jawaban pertanyaan singkat. Sekian dari Pak Rifan, tetap jaga kesehatan kalian, jangan terlalu banyak dolan, ya. Dan Pak Rifan akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.